Kesan pertama yang biasanya dimiliki oleh para pengunjung ke suatu negara adalah lewat bandaranya. Nah, oleh sebab itu penting bagi suatu negara untuk memiliki bandara yang memang kelasnya itu internasional, cantik, aman, nyaman, dan cukup ya mengesankan. Nah, kalau kita akhir-akhir ini ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3, kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Karena transformasi telah dilakukan untuk membuat Bandara Internasional ini sebagai pintu gerbang masuk ke saat ini ibu kota Indonesia itu telah berubah wajah. Nah, apa-apa saja pengalaman baru, fasilitasnya, dan tentu saja kemudahan-kemudahan yang kita bisa dapati kalau kita bepergian, baik secara domestik maupun internasional. Kita akan langsung tanyakan, ya. Bersama saya, Desi Anwar, dalam Insight Desi Anwar. PT Angkasa Pura Indonesia atau yang kini dikenal sebagai InJourney Airports telah berhasil merampungkan transformasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Transformasi menyeluruh dilakukan di 37 bandara di seluruh Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman penumpang. Salah satu fokus utama dari transformasi ini adalah pembenahan estetika atau beautification di seluruh area terminal. Baik interior maupun eksterior, terminal kini tampil lebih modern dan nyaman. Penataan ulang area taman dan area hijau juga memberikan suasana yang lebih segar dan asri. Selain itu, perubahan yang paling mencolok adalah seragam baru petugas Aviation Security atau AFSEC. Dengan warna merah yang lebih hangat dan desain yang lebih modern, diharapkan seragam baru ini dapat memberikan kesan yang lebih ramah dan profesional kepada para penumpang. Suasana di dalam terminal pun kini terasa lebih hidup dan informatif. Pemasangan LED display raksasa di berbagai titik memungkinkan penumpang untuk menikmati berbagai konten menarik, mulai dari informasi penerbangan hingga promosi destinasi wisata di Indonesia. Dengan berbagai inovasi dan perbaikan yang dilakukan, Bandara Soekarno-Hatta kini telah menjelma menjadi sebuah bandara modern yang mampu bersaing dengan bandara-bandara internasional lainnya. Tidak hanya itu, Bandara Soekarno-Hatta diharapkan juga dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan menjadi salah satu pintu gerbang utama bagi wisatawan mancanegara untuk menjelajahi keindahan Nusantara. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Terminal 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan kita tentu saja ingin melihat ya apa-apa saja transformasi baru, pengalaman baru yang kita bisa dapatkan ketika kita bepergian. Nah, untuk itu saya sudah ditemani oleh Direktur Utama dari PT Angkasa Pura Indonesia, atau sekarang yang kerennya disebut sebagai InJourney Airports, Pak Faik Fahmi. Pak Faik, apa kabar? Baik, Wah, Desi, baik selamat sekali. ya. Ini saya sebagai orang yang sering bepergian, ya, dan biasanya kalau di bandaranya itu masih banyak sekat-sekat lah karena masih berlangsung renovasi dan lain sebagainya. Saya lihat sekarang ini sudah terbuka, Ya. sudah ada wajah yang lebih kinclong, lebih baru. Pak Faik, kira-kira bagi kita penumpang sini, customer sini, apa pengalaman yang signifikan yang ada perubahan dengan berlangsungnya transformasi di bandara ini? Iya, jadi Mbak Desi, dari sejak Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II digabung menjadi satu, dan kita sekarang namanya menjadi Angkasa Pura Indonesia atau tadi disebut InJourney Airport, kita memang diminta untuk melakukan transformasi, merubah wajah bandara menjadi lebih baik lagi. Dan itu tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di AP1 atau AP2, tapi menyelesaikan masalah aviasi industri di Indonesia yang nggak bisa dilakukan kalau kita masih jalan sendiri-sendiri. Jadi
tujuan kita melakukan transformasi tentu saja untuk memenuhi harapan besar, baik harapan dari masyarakat maupun harapan dari pemerintah. Dan saya merasakan harapan besar itu juga harus direalisasikan secara cepat gitu. Sehingga kami langsung melakukan program transformasi untuk bagaimana kita bisa merubah wajah bandara. Karena harapannya adalah apa? Bandara bisa menjadi etalasenya Indonesia. Wajah Jadi first kebanggaan impression Indonesia. lah Impresi bagi pertama orang yang datang ke Indonesia itu yang melihat di bandaranya. Jadi kalau bandaranya nggak bagus, impresi ke Indonesianya juga nggak bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai agent of development, bagaimana bandara bisa membantu membangun konektivitas udara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pengembangan pariwisata gitu yang lebih baik lagi. Karena Indonesia negara kepulauan sehingga harus bisa diakses oleh angkutan udara di seluruh wilayah. Dan jumlah bandaranya juga lumayan banyak ya Pak Iya, Faiz, jadi ya? kalau di Indonesia itu ada 251 bandara dan 37 bandara itu dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia. 37 itu sudah merefleksikan 90% dari traffic angkutan udara di Indonesia ya. Jadi cukup signifikan. Besar ya. Dan jumlah trafiknya juga sangat ya, besar. sangat besar. Ya, kita setahun itu mencapai 170 juta. Bahkan tahun 2018 sempat ke 208 juta penumpang setahun ya. Dan khusus yang Cengkareng ini setahun juga luar biasa sampai ke 60 juta ya. Jadi kalau kita lihat sehari ini rata-rata sekitar 150.000 penumpang yang harus kita layani. Per hari ya? Per hari. Jadi ini seperti lagi hajatan setiap hari gitu sih. Iya, dan setiap penumpang ini kan pasti ingin dilayani dengan baik. Iya, betul. Ingin istilahnya kalau pesawatnya itu nggak delay. Iya. Ya, check-innya cepat, ya kan? Dan servisnya baik gitu, dengan suasananya nyaman dan lain sebagainya. Ya, makanya dengan hal seperti itu, makanya kita dalam proses transformasi memulai dari hal yang paling basic dulu. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah pertama menyelesaikan masalah-masalah basic. Kalau AC-nya masih kepanasan, bagaimana kita bikin dingin. Kalau antriannya panjang, bagaimana kita bikin lebih pendek. Kalau yang gelap, kita bikin terang. Kalau yang kotor, kita bikin bersih. Dan itu kita lakukan secara konsisten. Dan kita melakukan pengecekan secara masif di seluruh bandara kita. Jadi ini satu hal yang saya kira perlu merubah cara pandang kita di bandara. Ya. Jadi memang dari sisi mindset-nya, attitude-nya, skill-nya, knowledge-nya itu harus di-review. Ini terkait dengan masalah change management. Iya. Ya. Ini kan kita sekarang di Terminal 3 ya. Iya. Tapi kan ada Terminal 1, Terminal 2, tapi ini kita mulai dari sini yang sudah terasa lah transformasinya. Apa yang kita bisa dapatkan di sini? Proses transformasinya itu kita bagi menjadi 3 pilar. Pertama dari sisi premisisnya, dari sisi prosesnya, dan kemudian dari sisi people-nya. Okay. Nah, yang terlihat secara visual itu adalah lebih di premisisnya. Jadi infrastruktur di bandara itu kita benar-benar menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari customer. Dan kemudian secara visual kita juga banyak melakukan perubahan. Contohnya di area check-in counter ya. Ini ada 5 island, ada 2 yang sudah kita selesaikan ya. Kita lakukan secara bertahap, nuansanya udah sangat berbeda ya dengan yang lihat sebelumnya. Banyak pohon-pohon palemnya. Ini Ya. mungkin Indonesia aja Ya. sebagai negara tropis sudah kelihatan. Memang ya. kita ingin menampilkan suasana tropis ya. Jadi akan banyak tumbuhan yang kita munculkan ya dengan aneka flora, dan kemudian kita juga menampilkan nuansa alam, nuansa hijau itu akan lebih banyak di bandara. Karena kembali lagi kita negara tropis ya, kaya dengan flora dan fauna. Orang yang terbang sekian jam ya dalam ruangan pesawat yang terbatas, mereka butuh sesuatu yang segar gitu. Jadi harus ada wow factornya. Wow factornya itu kita munculkan. Sehingga nanti kalau Mbak Desi lihat ke kedatangan internasional maupun domestik, itu nuansanya udah berubah. Karena sebelah kanan itu ada giant wall vertical garden ya, yang nuansa green. Sebelah kirinya adalah LED giant yang menampilkan nuansa Indonesia. Ada nuansa hutan, nuansa persawahan,
nuansa budaya, dan nuansa laut. Jadi ini ada interior decoratornya sendiri, ada Iya. interior designernya. Iya, ada. Jadi memang temanya sudah kita buat bagaimana Indonesia itu terrefleksikan dalam bandara gitu ya. Jadi akan lebih banyak. Yang ada sekarang ini mungkin baru sekitar 30% dari rencana total keseluruhan. Itu kapan kira-kira nanti akan semuanya, khususnya untuk yang Cengkareng ini akan Kalau tuntas, Cengkareng itu Pak Fai? kita nomor 1 prioritaskan adalah di Terminal 3 dulu. Nanti Terminal 1 kita juga kembangkan dan juga Terminal 2. Jadi Terminal 3 yang bagian mananya sekarang? Terminal untuk 3 yang domestik? kita lakukan pertama di area check-in. Area check-in ini nanti kita rombak secara total. Fasad komersialnya, tenannya, wajahnya kita rubah. Ya, dan brand-brandnya juga kita upgrade ke brand-brand yang lebih bagus. Ya. Terus kemudian masuk ke gate internasional dan domestik juga nuansanya udah berubah. Dan kemudian di area security checkpoint kita juga menggunakan teknologi terbaru. Nah biasanya Yang orang agak kebersihan- stuck ya di situ Ya, ya. betul. Prosesnya cukup lama ya. Kita menggunakan teknologi ATRS yang mempercepat proses pemeriksaan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Kalau dengan sistem yang lama, itu 1 jam hanya bisa melayani 200 orang. Dengan sistem yang baru yang ini sekarang udah kita terapkan ya, ada 2 unit, itu 1 jam bisa 500 orang. Itu persisnya apa sistemnya? Apa yang berbeda dalam Yang berbeda, pengelolaan dan pertama, penanganan barang-barangnya? Ya, dengan teknologi yang dimiliki, itu kalau kita bawa tas nggak perlu ngeluarin laptop sama air mineral. Tetap aja di dalam tas itu sehingga tetap bisa diproses. Jadi lebih canggih ya lebih ini cepat, ya. lebih canggih. Dan kalau ada tas yang akan diperiksa nanti sudah lewat jalur khusus, jadi tidak menghalangi penumpang berikutnya yang akan diperiksa. Kuncinya adalah apa? Dalam pelayanan publik itu kita harus bisa memprediksi. Tidak hanya volumenya tapi kebutuhannya juga. Kebutuhannya itu juga. Jadi, ya. oh kita tahu ada sekian ribu orang, berarti yang harus kita siapin apa aja, Wow. area yang akan dilewati mana saja, ini juga kita harus siapin. Gitu. Ya. Nah biasanya kalau check-in kan kita paling males kalau wah antrenya panjang sekali dan jumlah counternya walaupun banyak tapi hanya beberapa orang yang menanganinya. Nah ini bagaimana untuk mengurangi antrean dan juga untuk Ini merupakan mempercepat itu? salah satu program kita untuk bagaimana kita melakukan seamless proses. Saya punya data kalau penumpang domestik itu datang ke bandara 1,5 jam sebelum keberangkatan. Kalau internasional 2 jam 21 menit. Itu ada di kita datanya. Ada ya? Nah, yang menjadi masalah processing time selama di bandara ini yang terlalu lama. Ngantri di proses Iya. check-in, terus kemudian pemeriksaan security, terus kemudian nanti boardingnya juga ngantri. Nah, ini yang menjadi target kita, bagaimana kita bisa memberikan seamless proses di bandara. Jadi mengurangi waktu yang tadinya mungkin dia butuh 50 menit ya untuk processing time, kita pastikan pangkas paling tidak menjadi sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi targetnya antara 10 sampai 15 Ya, menit. Jadi di proses check-in sendiri kita menyiapkan package drop facility, self check-in ya, dan kita juga Itu bisa ya berhitung. sekarang ya. Kalau Udah kita lihat bisa. di luar negeri kan kita bisa melakukannya dengan memprint out. Ya. Ini bertahap kita sudah Labelingnya. mulai kita lakukan. Jadi kalau kita menggunakan proses check-in yang konvensional itu paling nggak butuh 10 menit. Dan saya udah hitung dengan self check-in, package drop itu di bawah 5 menit. Bisa di bawah Bisa 5 di menit bawah ya. 5 menit itu bisa. Sehingga nanti ketika antrian yang kedua di security checkpoint yang tadinya ngantrinya panjang karena kita menggunakan teknologi terbaru itu prosesnya bisa lebih cepat, itu akan lebih cepat lagi. Jadi harapannya sih 10-15 menit itu udah siap di bandara. Sehingga apa? Penumpang yang datang 1,5 jam sebelum keberangkatan itu bisa menikmati bandara. Gitu. Bisa menikmati area komersial, bisa menikmati fasilitas yang ada Dan di bandara. fasilitasnya apa-apa saja yang paling berbeda, yang paling menonjol dan juga membuat bandara internasional ini unik. Ya, jadi kita memiliki banyak fasilitas yang memang kita siapkan agar penumpang selama di bandara itu benar-benar nyaman. Kalau dulu bandara itu jadi tempat orang naik turun pesawat, tapi sekarang bagaimana bandara bisa menjadi tempat yang menyenangkan buat semua orang untuk bisa menikmati bandara secara baik. Jadi yang nomor satu, apa sih yang mereka butuhkan ya? Yang Biasanya beli oleh-oleh. ya, beli oleh-oleh juga. Sehingga kami melakukan riset ya Bu. Kira-kira ketika mereka ke Soekarno-Hatta apa sih yang mereka butuhkan?
ke Bandara Igusti Ngurah Rai Bali apa sih mereka kebutuhan, karena beda-beda Bu. Nah kalau di Cengkareng ini memang area komersialnya memang harus diperbaiki, dan kita juga mereview ulang brand-brand yang ada di bandara ini, nanti kita upgrade ke level yang lebih bagus ya. Tentu saja harapannya agar penumpang benar-benar nyaman. Dan hal yang signifikan kita lakukan adalah kita meminta seluruh area komersial itu juga melakukan perubahan tampilan menjadi lebih bagus ya. Awalnya mereka keberatan karena harus keluar biaya untuk renovasi interior mereka, tapi dari yang sudah berubah, yang sudah mengikuti yang kita harapkan, mereka malah berterima kasih karena omset penjualannya naik gitu. Jadi artinya apa? Kalau tempatnya lebih nyaman, mereka mau berlama-lama di situ. Dan tenannya juga saya lihat ini lumayan cukup banyak ya. Ini sudah bisa dikatakan penuh nggak ini dengan? Ini udah hampir 100% udah penuh. Ya. Dan karakteristik di Soekarno-Hatta ini lebih ke tenan-tenan yang berhubungan dengan makanan, food and beverage gitu ya. Karena mereka kebanyakan kan terbang 1 jam, 2 jam, yang dicari makanan Bu. Ya. Nah biasanya apalagi ini di Terminal 3 ini, ini kan agak kalau jalan dibandingin dengan terminal lain misalnya kan lumayan kan cukup jauh ya. Betul. Dan ini bagaimana supaya trafik orang jalan juga nyaman dan kebutuhannya untuk mencapai gate-nya itu juga ini yang lagi cepat. Kita tata ulang ya, karena dari awal desainnya memang agak kurang ideal, itu. kurang ideal untuk penumpang-penumpang yang terbangnya di gate 28 misalnya. Wah bagus sih buat olahraga, cuman kalau kita agak sedikit telat mengejarnya. Kita lagi menambah secara signifikan bagi car. Sekarang ada 28 bagi car, tapi menurut saya itu masih kurang, sehingga sekarang lagi proses untuk menambah secara lebih signifikan lagi, sehingga mengurangi jarak yang harus dilalui oleh penumpang dengan menggunakan bagi car itu. Tapi di sisi lain kita dari sisi traffic manajemennya juga kita atur Bu. Jadi untuk penerbangan yang kita layani di Terminal 3 itu kita atur gimana caranya agar parkirnya tidak terlalu jauh. Gitu. Jadi, nah ini masalah parkir ya, khusus untuk Terminal 3 ini kan biasanya kalau kita keluar kan orang yang menjemput atau mungkin kita naik taksi atau kendaraan pribadi. Nah ini mungkin agak sedikit challenging ya karena besar. Apa supaya kita kan sekarang punya LRT juga ya, supaya ini semua seamless, konektivitasnya itu terasa. Ya, ini yang salah satu PR besar yang memang akan segera kita selesaikan. Jadi pertama dari sisi traffic management. Dari proses transformasi yang sedang kita lakukan ini nanti kita akan atur. Di sini kan ada Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Nanti Terminal 3 ini hanya difokuskan untuk full service airline. Kemudian Terminal 1 itu untuk low cost carrier. Low cost ya. Dan Terminal 2 itu untuk low cost carrier tapi yang ke internasional, plus untuk 2F itu nanti jadi terminal khusus umroh. Jadi kalau kita lihat sekarang di Terminal 3 itu sehari ada sekitar 10.000 jamaah umroh ya, yang memiliki kebutuhan khusus, dan desain Terminal 3 itu nggak cocok untuk jamaah umroh karena mereka traveling dalam jumlah banyak dan biasanya memiliki keputusan juga banyak. Iya, itu yang jadi masalah sehingga mereka tidak nyaman ya. Mereka butuh tempat yang lebih luas untuk manasik, terus kemudian mereka juga butuh tempat sholat yang lebih luas. Dan mereka biasanya juga rombongannya cukup besar kan ya. Kadang-kadang mereka ambil wudhunya di toilet yang menurut kita itu jadi nggak nyaman ya, buat yang bersangkutan dan buat penumpang umum juga nggak nyaman. Jadi dengan dibangunnya 2F menjadi terminal khusus umroh, semua masalah yang muncul di Terminal 3 itu bisa kita selesaikan di Terminal 2F. Itu kapan Pak Faik rencana? Ini udah selesai, nanti kita akan mulai launching di akhir Januari ini. Akhir Januari ini. Di sana itu kita sudah siapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh jamaah umroh. Pertama, di dalam terminal itu saya bangun masjid 3.000 meter, jadi luas. Ada ruang manasik, ada lounge 3.000 meter. Dan semua fasilitas pendukung yang dibutuhkan para jamaah umroh. Ini menjadi satu fasilitas yang menurut saya akan sangat membuat nyaman seluruh jamaah umroh yang nanti akan berangkat gitu. Jadi jadi bagian dari upaya kita untuk benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa, tapi juga melihat kepada apa sih yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Iya. Nah, satu lagi biasanya ini masalah
kebersihan. Iya. Ya, atau kita memiliki sesuatu yang bagus tapi maintenance-nya nanti kita lihat kok ada yang bocor, ada yang retak dan lain sebagainya. Ini bagaimana pengelolaan sampah di sini dan juga memastikan bahwa ya Jadi kita menerapkan semua teredukasi lah untuk menjaga lingkungan kita itu bersih. Jadi konsep baru kita itu adalah manajemen operasi yang berbasis traffic. Dan saya memanfaatkan artificial intelligence untuk memprediksi berapa penumpang yang akan kita layani. Kalau dengan pola yang lama, berapa penumpang yang akan kita layani itu baru bisa didapat sehari sebelumnya jam 10 malam. Itu berdasarkan data reservasi yang diterima oleh airline. Dan kita nggak punya waktu untuk memperbaiki. Tapi dengan memanfaatkan artificial intelligence, saya bisa memprediksi 3 hari sebelumnya. Jadi dalam 3 hari sebelumnya, kita udah punya data yang sangat lengkap. Misalnya di Soekarno-Hatta, Terminal 3, hari Sabtu besok itu berapa volume penumpang sehari. Ya. Terus kemudian berapa yang datang, berapa yang berangkat, dan akan terjadi penumpukan di mana, jam berapa, itu udah ada semua. Sudah ada? Udah ada semua. Dan ini implikasinya apa terhadap operasionalnya? Ya, tentu saja implikasinya kita sudah bisa memprediksi kebutuhannya. Ya. Jadi di jam tertentu misalnya, oke nanti 3 hari lagi di area check-in domestik di counternya Garuda ada sekian ratus penumpang, sehingga berapa jumlah petugas yang harus melayani dan berapa check-in counter yang harus dibuka. Termasuk tadi toiletnya juga harus disiapkan. Jadi ada di area-area tertentu yang banyak dilewati oleh pengunjung, penumpang itu kita siapin petugasnya lebih dari 1. Jadi shiftnya ini semua juga berdasarkan Prediksi. Kebutuhan ini. Iya. Itu pakai AI ya? Iya, pakai artificial intelligence. Sudah mulai? Sudah mulai. Ini jadi sekarang teknologi ini sangat penting ya, merupakan bagian penting ya dalam mengelola sesuatu ini. Contohnya pada saat Posko Nataru kemarin ya, selama 19 hari kita memprediksi jumlah traffic yang akan dilayani selama 19 hari itu adalah 9,3 juta penumpang di 37 bandara. Itu akurasinya 99%, hanya meleset 1% aja. Kuncinya adalah apa? Dalam pelayanan publik itu kita harus bisa memprediksi. Tidak hanya volumenya tapi kebutuhannya juga. Kebutuhannya itu juga. Jadi kita tahu ada sekian ribu orang, berarti yang harus kita siapin apa aja, area yang akan dilewati mana saja, ini juga kita harus siapin gitu. Ya, luar biasa ini. Tapi ini kan petugas-petugasnya kan kita nanti bukan AI ya, bukan robot. Nah, dengan adanya yang baru ini berarti apa? SDM-nya ditingkatkan atau dikurangi atau bagaimana? Dan juga ini kan kalau kita bandara apalagi kita volumenya begitu tinggi, ya idealnya kan nggak ada liburnya lah. Maksudnya bisa 24 jam lah kita gunakan gitu. Ya. Jadi kita menggunakan teknologi itu untuk memudahkan cara kerja kita. Jadi bukannya bersaing sebenarnya, karena dari sisi people-nya sendiri kita justru akan kembangkan ya, karena selama ini kan kalau kita lihat di Angkasa Pura itu background SDM itu lebih banyak backgroundnya orang operasional. Nah ini bagaimana kita merubah mindset mereka untuk lebih customer centric. Service oriented. Service oriented ya, dan kemudian kita training dengan khas hospitality Indonesia. Tapi cara mereka melakukan pelayanan itu sudah ditopang oleh teknologi yang canggih gitu ya, sehingga kita sudah bisa memprediksikan berapa orang yang harus dilayani, terus kemudian fasilitas apa yang harus disiapkan di area mana, di keberangkatan atau kedatangan, di titik mana, itu kita udah punya datanya semua. Sudah punya datanya, dan orang-orangnya juga di training ya, dan di inilah menjadi service oriented. Kayak gini, ini kan saya ingat ya, apalagi kan kalau dulu, kalau kita ke bandara itu biasanya manusianya itu banyak, kita mungkin lebih banyak yang mengantar atau yang menjemput daripada yang berangkat gitu. Kedua, itu banyak sekali istilahnya orang lalu lalang menawarkan servis dan akhirnya ada semacam inilah calo-calo ataupun orang menawarkan jasa dan lain sebagainya. Ini semua sudah tidak ada ya sekarang. Semua jadi sudah ditertibkan sehingga teratur dan aman kan. Iya, betul. Kalau kita lihat Soekarno-Hatta itu ada sekitar 150.000 orang setiap hari yang naik turun pesawat. Dengan yang bekerja di bandara itu ada sekitar 50.000 orang. 50.000, jadi sepertiga kendaraan yang keluar masuk sehari itu sekitar 20.000 kendaraan. Artinya ada banyak kepentingan di sini. Yang tadi saya bilang, di sini salah satu kesulitannya adalah stakeholder management. Gitu.
Tapi dengan konsep manajemen operasi yang berbasis ekosistem ini, kita justru merangkul seluruh stakeholder untuk sama-sama membuat bandara ini menjadi lebih baik gitu. Jadi secara khusus saya diskusi dengan semua stakeholder, mereka kan punya tujuan yang sama sebenarnya untuk pelayanan yang lebih baik ya. Jadi dengan berbasis ekosistem inilah yang kemudian kita bersama-sama bergerak memperbaiki, dan teknologinya kita siapin. Kita punya namanya Terminal Operation Control Center. Itu udah area yang memang menjadi semacam kayak war room kita ya, dengan teknologi yang canggih. Semua stakeholder berkumpul di situ ya, sehingga kita bisa saling terintegrasi, saling terkoordinasi ya. Dan ini menjadi apa? Kita bisa mengambil keputusan secara lebih cepat, lebih akurat gitu ya, lebih efektif. Yang kalau biasanya kita jalan sendiri, pesawat delay 2 jam, ini bisa menjadi kurang dari 1 jam ya, karena koordinasinya jauh lebih baik. Itu salah satu contoh simple yang memang sedang kita kembangkan gitu. Jadi kalau kita dari segi premisnya banyak sekali yang berubah ya, fasilitasnya juga ya seharusnya membuat pengalaman kita untuk bepergian itu jauh lebih aman, ya lebih nyaman, dan keamanan ini apalagi bandara, keamanan itu penting sekali kan sekarang, apalagi dengan sejarah ya terorisme dan lain sebagainya, itu biar mengubah pengalaman kita bepergian itu kan menjadi wah banyak sekali security checkpointnya dan lain sebagainya. Ini nanti bisa. Tapi kalau Bu Desi lihat di sini nggak ada petugas security kita, tapi sangat termonitor. Kita punya ribuan CCTV ya yang dimonitor secara khusus. Sehingga semua orang yang masuk ke sini kita. Jadi semuanya terkontrol di sini. Jadi kalau misalnya ada hal yang mencurigakan dalam waktu sekian menit pasti ada security kita yang datang. Jadi zaman untuk kita semua buka sepatu, semua isi tas dikeluarkan, kalau bawa liquid itu juga harus, itu tidak akan ada lagi ya. Semua dengan ATRS. Kita akan segera kita akan segera rubah. Jadi prosesnya jauh lebih cepat. Kita istirahat sebentar Pak Fai, tapi masih banyak yang perlu kita tanyakan ya. Apa-apa saja transformasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Indonesia atau sekarang dikenal dengan InJourney Airports. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Nah, tugas kita sebagai pengelola bandara memastikan dari sisi sarana dan prasarananya itu bisa memudahkan para stakeholder itu untuk bisa melakukan proses percepatan bagasi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Saya ditemani oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, dan kita sedang membahas transformasi yang dilakukan bukan saja di Bandara Internasional di Cengkareng ini, tapi rencananya untuk bandara-bandara utama yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia. Ada sekitar 37 bandara. Nah, Pak Faik, ini seperti kita ketahui banyak sekali yang kita bisa harapkan dengan bandara internasional kita. Wajahnya akan lebih cantik. Ini salah satu contohnya. Ini di Terminal Kedatangan Internasional. Ada yang baru ini di belakang ini. Ini sesuatu yang menarik ini. Kenapa idenya itu untuk memasang LED dan hijau-hijau ini begitu mendominasi Pak di sini? Kita memang menyesuaikan ya dengan karakteristik Indonesia. Ini kan negara tropis dan kemudian kaya dengan flora dan fauna. Jadi kita ingin memunculkan nuansa Indonesia untuk penumpang-penumpang yang baru datang di Bandara Soekarno-Hatta ini, nuansa tropis, nuansa hutan. Ya, jadi kalau selama perjalanan di pesawat itu kan dalam ruangan yang sempit di kabin pesawat, jadi mereka butuh nuansa yang segar. Jadi harapannya mereka bisa mendapatkan
nuansa yang segar pada saat mereka datang. Dan ini kita kombinasikan antara sebelah kanan ini moss wall yang sangat besar ya. Ini ada lumutnya asli nih, lumut asli yang dimumikan Bu. Dan sebelah kiri. Tapi ini tahan kan, nggak perlu banyak maintenance ya? Tidak, karena dengan menggunakan teknologi ini cukup efisien juga, karena ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Yang penting nggak ada rayap atau nggak ada insek. Kita jaga. Sebelah kirinya ada giant LED yang ini menampilkan juga nuansa Indonesia. Jadi ada 4 jenis video. Yang pertama ini adalah nuansa hutan. Terus kemudian ada nuansa laut, nuansa persawahan Indonesia, dan juga budaya Indonesia. Jadi sambil menunggu bagasinya keluar, nah kita bisa sambil nonton ini. Biasanya kan bagasi keluar, ya terus terang ya, itu kan memakan waktu cukup lama. Ini apakah ini menjadi bagian dari good practices yang ada dalam transformasi ini, supaya bagasi yang keluar dalam waktu yang cepat, orang tidak perlu lama menunggu, keamanan dan keselamatan dari bagasi itu juga. Ya, itu menjadi satu faktor penting ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, transformasi yang kita lakukan ini kan sebenarnya dalam rangka memenuhi harapan besar adanya perubahan yang lebih baik di bandara, dan kita sudah punya list nih, apa sih yang harus kita prioritaskan untuk segera kita selesaikan. Jadi bagaimana selama di bandara para pengguna jasa itu benar-benar merasakan seamless proses. Kalau untuk kedatangan adalah proses pengambilan bagasi. Ini menjadi satu PR yang lagi kita Itu ada teknologi selesaikan. nggak yang digunakan supaya tidak ada misplaced yang bagasi yang kita menggunakan teknologi yang sama baiknya dengan teknologi yang dipakai di bandara-bandara internasional. Jadi kita menggunakan namanya baggage handling system ya. Dan itu mengatur dengan teknologi yang canggih untuk pengaturan pergerakan bagasi. Ada target nggak berapa lama orang diharapkan menunggu bagasinya keluar? Terus terang kalau kita bandingkan misalnya dengan negara-negara lain, cepat ya biasanya kita sudah lewat customs atau lewat ini security, nah itu kita punya sudah ada target ya untuk kedatangan bagasi itu yang kita sebut bibak labak gitu ya. Jadi bagasi pertama kapan datang, bagasi terakhir kapan datang ya. Jadi kita punya bibak 15 menit sudah harus ada di sini gitu. Yang paling lambat paling tidak 30 menit sudah harus ada di sini. Dan ini dimonitor ya Pak Fai sendiri ya? Dan itu dimonitor. Saya monitor secara langsung dan identifikasi persoalan yang dihadapi itu apa saja gitu. Karena sebenarnya ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kita sebagai pengelola bandara ya, karena stakeholdernya banyak. Tadi ada berapa? 50 ya katanya? Ya, sekitar 50 stakeholder. Nah, ini termasuk salah satunya baggage handler. Jadi kayak penanganan bagasi itu ditangani oleh ground handling, perusahaan ground handling. Ada Gapura, ada JAS gitu, dan mereka berkontak dengan airline. Jadi mereka lah yang membuat kesepakatan berapa lama bagasi harus nyampe. Jadi isu yang ada di Soekarno-Hatta itu adalah soal resource manajemennya, terkait dengan berapa jumlah alat yang harus disiapkan dengan berapa jumlah SDM yang harus menangani hal tersebut. Nah ini yang lagi kita perkuat ya, memastikan bahwa bagasi bisa nyampe lebih cepat. Nah tugas kita sebagai pengelola bandara memastikan dari sisi sarana dan prasarananya itu bisa memudahkan para stakeholder itu untuk bisa melakukan proses percepatan bagasi. Itu termasuk yang memang akan menjadi prioritas kita untuk diselesaikan. Nah, dan biasanya juga kalau kita mau landing, ya mungkin dari perjalanannya itu semua tepat waktu. Tapi ketika kita landing, kemudian ya pesawatnya itu nyari-nyari tempat parkirnya. Nah, ini pengalaman pribadi juga, lo bisa 10-15 menit sendiri. Ini bagaimana ke depan? Apakah cukup begitu antara jumlah pesawat yang datang dan pergi dan jumlah ininya lah gatesnya atau pintu-pintunya yang sehingga bisa kita juga tidak turun baggage, tidak turun jalan 15 menit sendiri untuk ke tempat pengambilan bagasi. Kita bicara bandara Soekarno-Hatta ini merupakan salah satu bandara yang tersibuk di dunia ya. Jadi artinya kita sehari melayani 150.000 orang dan lebih dari 1.000 pergerakan pesawat per hari. Jadi hampir setiap menit itu adalah pesawat yang pasti take off landing. Dan itu nggak mungkin kita manage dengan cara manual. Jadi kita memanfaatkan teknologi. Nah dalam proses transformasi yang kita lakukan juga kita memaksimalkan teknologi itu untuk mengatur yang namanya slot management dan juga capacity management. Ya, jadi kalau selama ini misalnya pengaturan penerbangan kita benar-benar memanfaatkan teknologi untuk
memastikan akurasi ketepatan dari penerbangan-penerbangan yang kita layani. Dan ini koordinasinya adalah dengan stakeholder, dalam hal ini ada Airnav, perusahaan penerbangan, ground handling ya, yang tadi saya sampaikan referensi kita adalah mengacu kepada manajemen operasi yang basisnya adalah ekosistem. Ya. Jadi kita nggak mungkin bisa bagus sendirian, harus terintegrasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Tapi kita sudah menyiapkan teknologi yang bisa membantu mengkonsolidasi seluruh stakeholder sehingga efektivitas, efisiensi pengaturan penerbangan, pengaturan penumpang yang ada di bandara, termasuk pengaturan parking stand dan lain sebagainya yang tadi disampaikan, itu menjadi bagian yang penting dan menjadi salah satu target yang memang harus kita selesaikan dalam kesempatan pertama. Dan termasuk ini bandara ini kan akan dibuat 24 jam ya ininya, iya. atau Selama ini udah 24 jam. Sudah 24 jam. Dan ini dampak positifnya apa dengan jumlah jam operasional yang jauh diperpanjang Jadi ini? sebenarnya pengoperasian bandara sampai 24 jam itu bagian dari mitigasi kita terhadap situasi yang ada di aviasi industri. Kalau sekarang ini kan yang jadi masalah adalah jumlah pesawat yang masih sangat terbatas. Kalau kita membandingkan tahun 2018 itu ada sekitar 740 pesawat yang dipakai untuk melayani penerbangan domestik. Hanya kalau domestik yang ya? Domestik ini saja. Ini sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Dan saat ini, terutama pada saat Nataru kemarin, itu ada sekitar 399 pesawat. Jadi yang muncul persoalan di Indonesia ini adalah antara supply and demand-nya nggak balance. Iya, nggak matching. Demand-nya sudah melonjak, sementara jumlah supply-nya masih. Dan ini yang menimbulkan isu terkait harga tiket mahal. Iya. Nah ini saya mau tanyakan ini. Tiketnya mahal sekali, padahal kan harusnya ya kasihan kan, karena sebenarnya kan jumlah penumpangnya yang ingin menggunakan pesawat itu juga banyak sekali gitu. Ya ini lebih kepada supply and demand-nya yang memang tidak balance ya. Jadi kalau supply-nya terbatas, demand-nya tinggi, maka harga akan menjadi lebih mahal kan. Jadi saya pikir dengan karakteristik Indonesia yang negara kepulauan, ada 251 bandara di Indonesia, kita butuh lebih banyak lagi pesawat-pesawat. Jadi untuk mencapai kondisi ideal di aviasi industri, mungkin kita masih butuh sekitar 300 pesawat untuk bisa melayani semua rute-rute yang ada di domestik. Jadi kembali ke angka tahun 2018 itu ya. Iya, tapi kalau untuk yang internasional, apakah ada ketimpangan antara supply and demand? Apakah lebih banyak? Karena kita kan punya target untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia juga. Kita mendorong lebih banyak lagi penerbangan-penerbangan internasional yang bukan airline dari Indonesia untuk bisa masuk ya. Kalau selama ini kan kebijakan dari pemerintah kan asas resipokal gitu. Tapi persoalan airline yang di Indonesia ini kan pesawatnya terbatas. Untuk melayani rute domestik aja mereka masih kurang, apalagi internasional gitu. Sehingga memang yang kita dorong pada pemerintah adalah untuk sementara ya menghapuskan asas resipokal. Jadi artinya kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk penerbangan internasional masuk ke Indonesia. Dan sebenarnya kan kapasitas bandaranya masih bisa sangat, untuk itu. Masih ini sangat, harus kita maksimalkan. Masih sangat memenuhi. Ya, harapannya apa? Dengan lebih banyak lagi penerbangan internasional, maka dia akan lebih banyak membawa turis masuk ke Indonesia, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Nah, ujung-ujungnya kan itu ya. Kenapa betul. kita melakukan ini semua ya supaya roda ekonominya itu kan juga jalan ya. Kita kan punya target 8% itu yang harus kita capai. Banyak sekali value creation yang bisa kita develop dalam posisi sebagai pengelola bandara terbesar kelima di dunia. Jadi artinya kita bisa kembangkan opportunity kita sebagai pengelola bandara untuk lebih memperkuat posisi Indonesia. Ngomong-ngomong, ini transformasi ini kan kepada seluruh industri aviasi di Indonesia. Seluruh bandara yang tadi kan dikelola di bawah Angkasa Pura Indonesia itu ada 37. Nanti semuanya akan melakukan transformasi seperti ini, Pak? Iya, jadi transformasi yang dilakukan di Angkasa Pura Indonesia ini memang bagian penting untuk melakukan review terhadap tatanan kebandarudaraan di Indonesia. Jadi ini tidak semata-mata menyelesaikan masalah di Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II,
tapi menyelesaikan masalah aviasi industri di Indonesia. Yang menurut kita hanya bisa dilakukan kalau strateginya dilakukan secara terintegrasi, nggak jalan sendiri-sendiri. Kalau sekarang ini dari sisi prosedurnya di seluruh bandaranya sama, strateginya lebih terintegrasi, penanganan terhadap customer-nya lebih gampang. Dan saya melihat salah satu contoh ya, pelaksanaan Nataru tahun ini, yang saya rasakan ini adalah pelayanan terbaik yang pernah kita lakukan ya. Hampir semuanya berjalan dengan baik, dengan smooth, hampir tidak ada komplain yang cukup berarti ya. Dan saya banyak mendapatkan apresiasi. Itu semata-mata apa? Karena kita pertama terkonsolidasi dengan baik dengan seluruh stakeholder. Yang kedua, kita bisa memprediksikan arus mudik secara lebih akurat dengan memanfaatkan artificial teknologi tadi itu ya. Terus kemudian stakeholder manajemennya jauh lebih rapi, lebih bagus. Gitu ya. Jadi saya lihat memang Pak Fai cocok ditempatkan karena pengalamannya mengelola industri aviasi itu lebih dari 30 tahun. Jadi betul-betul tahulah apa yang berlangsung di lapangan kan. Tapi yang jadi selama ini yang mungkin menjadi tantangan terbesar ya dalam lakukan merger ini. Itu apa saja? Karena kan tadi ada stakeholdernya juga 50, kemudian yang selama ini mungkin punya SOP-nya, peraturannya sendiri-sendiri. Bagaimana sih mengintegrasikannya sesuatu menjadi banyak langkah yang kita lakukan ya. Jadi terkait misalnya dengan prosedur. Dulu di AP1 dan AP2 itu kalau digabung itu ada sekitar 1.500 dokumen tata kelola. Dan dengan adanya Angkasa Pura Indonesia itu kita melakukan omnibus regulation terhadap dokumen tata kelola. Saya hanya punya 98 dokumen tata kelola. Dari 1.000 dari seluruh ya. Jadi apa-apa saja yang dipangkas yang kita melakukan 900 simplifikasi penggabungan gitu. Jadi hal-hal itu tapi tidak mengurangi efektivitas, justru membuat organisasinya menjadi lebih agile. Dan kemudian span of control terhadap 37 bandara itu kita bagi menjadi 6 region. Jadi seluruh bandara, 37 bandara itu dikonsolidasikan melalui regional CEO. Jadi apa-apa saja yang regionnya? Kalau yang di wilayah barat, di Kuala Namu ada region 1, ada, terus kemudian di Soekarno-Hatta juga ada, terus di Bali, di Makassar, terus kemudian di Yogyakarta dan Balikpapan. Dan masing-masing region itulah yang nanti akan kita develop menjadi hub. Ya. Jadi konsep pengembangan bandara ini nanti ada konsep hub and spoke. Bandara-bandara yang jadi region itu adalah bandara-bandara utama kita, yang nanti kita akan develop menjadi hub, dan bandara-bandara yang ada di sekitarnya itulah yang nanti akan menjadi spoke-nya. Mereka menjadi feeder. Ya, sehingga ketika kita bicara misalnya untuk penerbangan internasional, sebenarnya kita tidak terlalu perlu banyak bandara internasional, tapi justru hanya ada di 6. Iya, kita upayakan akan kita minimalkan ya, tapi tidak mengurangi accessibility dari penumpang internasional menuju ke semua destinasi di Indonesia. Dan saya memberikan contoh seperti di Amerika itu kan ada lebih dari 200 airport ya, tapi yang statusnya internasional itu hanya sekitar 12. Dan itu tidak menyulitkan orang dari manapun seluruh dunia untuk menuju semua wilayah yang ada di Amerika. Jadi pintu masuknya hanya terbatas, tapi mereka bisa terkoneksi kemana-mana ya. Dan sebelum pandemi COVID itu di Indonesia ada 34 bandara internasional ya. Tapi 4 bandara internasional itu sudah mengakomodir 92% traffic internasional. Artinya yang 30 bandara itu kan sebenarnya hanya 8%. Tapi nanti akan ditetapkan 30 bandara ini atau jumlahnya dikurangi lagi? Sekarang sudah dikurangi menjadi 17 bandara, dan 16-nya ada di Bandara Angkasa Pura Indonesia. Jadi nanti tergantung kebijakan dari Kementerian Perhubungan ya. Tapi menurut pendapat saya sih sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak bandara yang berstatus internasional. Yang penting adalah
bagaimana kita bisa membangun konektivitas yang baik. Nah, ini bagaimana ke depan? Karena kan kita tahu dengan pemerintahan sebelumnya itu infrastruktur konektivitas kan sangat penting, dan saya lihat kan cukup banyak bandara-bandara baru yang dibangun. Ya, apakah ini semua nanti bisa digunakan, dimaximize, atau justru tadi ada efisiensi dalam pengelolaan konektivitas ini, Pak Faik, yang berbasis hub ya, jadi masing-masing itu punya nilai ekonomi sendiri. Ya, dari 251 bandara di Indonesia ini yang harus diintegrasikan, dikonsolidasikan dengan tata kelola yang lebih baik. Jadi kita memanfaatkan bandara-bandara utama itu yang akan kita kembangkan menjadi hub ya. Dan bandara-bandara yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi feeder, dan menurut saya bandara di Indonesia sudah cukup, gitu. Sudah cukup kan? Yang perlu ditambah adalah justru penerbangannya, pesawatnya, gitu ya. Dan saya pikir, nah bagaimana untuk itu? Kalau kita melihat dari aturan di Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sudah ada kemudahan. Kalau dulu itu orang yang ingin membuat airline itu perlu 5 pesawat milik sendiri dan 5 pesawat leasing sewa gitu. Sekarang cukup dengan 1 pesawat punya sendiri, 1 pesawat saya itu sudah bisa mendirikan perusahaan penerbangan. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi udah banyak kemudahan ya. Dan saya pikir ini sekarang momentum yang sangat tepat sebenarnya untuk menambah jumlah perusahaan penerbangan di Indonesia ya, melihat potensi Indonesia yang luar biasa, 17.000 pulau, populasi yang terbesar di Asia, itu semuanya adalah satu opportunity yang bagus untuk aviasi Indonesia. Tapi menjadi kurang optimum, bahkan kecenderungannya bandara-bandara kita malah diposisikan sebagai feeder bandara-bandara lain yang lebih besar di internasional, seperti yang di Singapura dan lain sebagainya. Jadi sayang kita yang seharusnya kan jadi hub ya, bukan jadi feeder ya. Nah, ini mengenai nilai tambah itu sendiri. Ini kan kalau saya lihat kenapa di merger itu kan pasti supaya lebih efisien. Ya, betul. Dan sebagai bagian dari BUMN, ini kan harus profit juga lah, walaupun public service-nya ini merupakan salah satu dari KPI-nya ya, karena ini untuk melayani publik. Tapi harus menjadi bagian dari sumber betul. Kegiatan ekonomi Angkasa Indonesia. Pura I dan Angkasa Pura digabung itu sudah menjadi pengelola bandara terbesar kelima di dunia. Kelima di dunia. In term of the traffic yang dilayani. Tadi tidak 170 juta per tahun. Dan bisa lebih meningkat ini nanti kalau kapasitasnya. kapasitasnya. Kalau masalah lack of aircraft-nya itu bisa diatasi, itu bisa akan tembus seperti tahun 2018 lah, 208 juta ya. Jadi artinya banyak sekali value creation yang bisa kita develop dalam posisi sebagai pengelola bandara terbesar kelima di dunia. Jadi artinya kita bisa kembangkan opportunity kita sebagai pengelola bandara untuk lebih memperkuat posisi Indonesia. Ya, kayak seperti contoh setiap tahun itu ada sekitar 23 juta traffic yang penumpang yang overflying melewati wilayah Indonesia tanpa kita mendapatkan manfaat. Jadi orang-orang misalnya yang dari Eropa menuju ke Southwest Pacific, ke Australia, Selandia Baru, mereka tidak ada yang transit di Indonesia. Semuanya transitnya kalau nggak ke Singapura, ke Malaysia. Padahal itu jumlahnya 23 juta. Kenapa ya? Karena memang positioning bandara kita yang memang diposisikan semuanya sebagai point-to-point airport. Jadi memang perlu ada salah satu bandara kita yang mungkin bisa diposisikan sebagai international transit hub. Sehingga di situ bisa menjadi tempat transit juga untuk penerbangan-penerbangan jarak jauh. Iya, seperti Changi-nya lah. Iya, betul. Nah, memang di strategi kita ya, tadi saya sampaikan di bawah Angkasa Pura I ada 6 region, dan salah satu regionnya itu adalah Yogyakarta International Airport yang nanti kita akan develop menjadi International Transit Hub. Ya, jadi artinya dimungkinkan nanti misalnya dari Hong Kong, orang yang mau ke Sydney mau lihat kanguru bisa mampir ke Jogja dulu, ya. Terus nanti sambil melihat Borobudur gitu. Jadi bisa melihat kanguru sekaligus Borobudur dalam satu paket perjalanan ya. Dan itu dimungkinkan ya seperti itu. Dan ini akan juga memberikan satu opportunity ya, opsi kepada para wisatawan yang tadinya tidak ada rencana mau ke Indonesia, tapi karena ada transit di YIA mereka bisa menikmati, dan para travel agent itu bisa membuat kombinasi package yang
kombinasi antara package Borobudur dengan Iya. Belum lagi dengan belanjanya gitu Iya. ya. Dengan pola pengaturan ini, optimalisasi terminal, maka ini sebenarnya bisa akan kita selesaikan dalam waktu 3 tahun, Tiga tahun ke depan. depan ya. Dan ini akan meningkatkan kapasitas bandara yang tadinya 56 juta menjadi 94 juta. Sayang ya kalau kita misalnya di Singapura kan hanya begitu kecil, tapi mereka bisa mendominasi seluruh daerah Ya. ASEAN ini. Sementara itu Jakarta sebenarnya atau Cengkareng atau ya tadi disebutkan Jawa Tengah misalnya Ya. atau Bali itu bisa dijadikan sumber dari ya hub itu. Tapi itu belum terlambat, Bu. Jadi artinya Belum dengan terlambat, ya. strategi yang kita lakukan di Angkasa Pura Indonesia ini akan banyak terobosan-terobosan baru dalam pengaturan tata kelola kebandarudaraan ya, yang akan kita kembangkan dengan basis tadi ekosistem gitu. Jadi kita benar-benar melihat ketika membangun strategi transformasi ini, kita melihat apa sih yang menjadi kebutuhan stakeholder kita. Teman-teman di airline apa sih yang kebutuhan mereka itu seperti apa, terus stakeholder yang lain itu seperti apa, itu yang coba kita bangun secara terintegrasi. Jadi saya yakin kalau ini bisa dilakukan secara terintegrasi, maka akan segera memulihkan aviasi industri Indonesia secara lebih baik ya. Perlu waktu berapa lama agar transformasi ini semua bisa jalan dan diimplementasikan sesuai dengan target? Sekarang ini kita masih berproses ya. Dari sisi strateginya kita sebenarnya sudah punya strategi yang cukup bagus ya. Tinggal bagaimana kita bisa melibatkan seluruh stakeholder ekosistem untuk bersama-sama menyepakati roadmap aviasi industri Indonesia yang lebih baik lagi ya. Karena Kalau khusus untuk Soekarno-Hatta ini sampai selesai semua terminal kapan ya? Akhir tahun ini bisakah tercapai? tahun ini kita menyelesaikan Terminal 3 ya. Dan kemudian paralel kita akan menyelesaikan yang di Terminal 1, dan kalau itu sudah selesai nanti kita akan pakai untuk low cost carrier ya. Dan kemudian Terminal 2 ini akan kita pakai untuk low cost carrier tapi internasional, plus khusus yang 2F itu untuk umrah tadi. ya. Dengan pola pengaturan ini, optimalisasi terminal, maka ini sebenarnya bisa akan kita selesaikan dalam waktu 3 tahun, Tiga tahun ke depan ya. Dan ini akan meningkatkan kapasitas bandara yang tadinya 56 juta menjadi 94 juta. Yang tadinya juga mau butuh Terminal 4 untuk naikin kapasitas 94 Oke, juta, jadi udah nggak perlu lagi. dalam 2-3 tahun ke depan ya kita Ya. bisa melihat transformasi yang jauh lebih signifikan ya, bisa 3 tahun dengan bisa- cara kerja seperti Cara sekarang kerja ini. Karena seperti- sekarang ini benar-benar semuanya harus cepat. ya harus ini dikejar-kejar target, tapi yang penting ini dari segi kolaborasinya ya harus jalan dengan baik. Kalau yang daerah yang mana yang diprioritaskan kan pasti ya. Denpasar, saya lihat kan Denpasar sekarang juga lagi sebenarnya paralel sudah itu sudah berjalan. berapa Terus persen ya? kemudian lanjut ke Makassar. Makassar. Makassar juga sudah terlihat perubahannya, Surabaya, dan kemudian Terus IKN. Balikpapan dan Kuala Namu juga. Kuala Namu. Kita lakukan secara bertahap gitu semuanya. Iya, dan ini kita tunggu-tunggu ya, karena pasti akan menguntungkan kita semua ini kalau Tapi buat perubahan narasi. sekarang udah mulai terlihat ini. Saya kemarin selama Posko Nataru itu keliling dalam 10 hari itu 13 bandara, dan perubahannya saya rasakan sudah cukup Ya, signifikan. kalau kita duduk di sini, ini mungkin sekarang sudah agak sepi, tapi tadi luar biasa ya kalau ramainya. Bisa lihat ini beda sekali ya. Suhunya enak, dipakai musik-musik, jadi orang juga nggak bosan ya menunggu. Tapi yang penting itu adalah semuanya pelayanannya, service itu paling penting ya. Mungkin Pak Faik, kita perlu nanti lanjutkan pembahasan ini di Bali ya, karena itu juga merupakan salah satu pintu Mbak Desi masuk perlu internasional. melihat secara langsung perubahan yang kita lakukan di Bali, itu juga cukup signifikan ya. Dan saya banyak mendapatkan apresiasi karena perubahan itu juga kita bisa lakukan secara cepat. Dalam waktu 9 bulan, persoalan di Bali ini kan persoalan accessibility menuju ke Iya. terminal itu yang Kita harus muter-muter jalannya itu muter-muter, sebelum kita bisa sempit, crossing masuk dengan orang ya. yang mau ke parkiran. Sekarang ini berubah total, Bu. Jadi akses keluar masuk minimum 4 jalur, tidak ada crossing, terus tidak ada penumpukan di area parkir karena kita menambah akses, Ya. menambah jumlah parkir.
Jadi kenyamanan itu udah sangat dirasakan dan saya senangnya kemarin pada saat Nataru. Jadi testing kita itu yang pada saat benar-benar itu, peak season pas lagi Nataru. peak season. Kalau tahun lalu ribut karena penumpukan antri masuk ke bandara, kemarin nggak ada isu sama sekali. Semuanya lah. bagus. Dan kita harapkan ke depan juga demikian. Sekali lagi Pak Fai, terima kasih banyak. Kelihatannya perbincangan kita juga masih harus kita lanjutkan. Masih banyak sekali yang perlu kita tanyakan dan juga melihat ya. Seeing is believing. Ya betul, seeing is Tapi believing. bagi saya yang penting ini pesawatnya ada dan on time dan harganya juga terjangkau. Jadi mungkin dari segi industri aviasi ini atau aviation industry ini harus banyak sekali yang masih dikembangkan ya, betul. karena jumlah populasi kita juga sangat besar. Kalau kita bisa kembali saja ke jumlah traffic yang sebelum COVID itu sebenarnya sudah bagus ya, dan akan sangat membantu untuk meningkatkan perputaran roda ekonomi Indonesia. Sekali lagi Pak Fai, terima kasih banyak, selamat ya, dan semoga ya ini bisa berjalan sesuai dengan targetnya dan sesuai dengan apa yang kita inginkan semua. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.